Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah kehidupan kami di dunia dengan husnul khatimah. Dan janganlah Engkau akhiri hayat kami di dunia ini dengan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati, melindungi, dan seterusnya sentiasa menunjukkan kita ke jalan yang diridainya. Alhamdulillah, insyaAllah malam hari ini kita akan teruskan siri kajian kita nyambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas kaitan dengan mereka yang meninggal mengakhiri hidupnya di dunia, berpindah ke alam barzah dalam keadaan husnul khotimah. Siapakah mereka itu? Yang pertama telah kita pelajari dalam dua siri, sesuai dengan sabda Nabi, sesiapa yang mengakhiri hayatnya di dunia dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Mudah-mudahan poinnya pertama ini dipahami dengan baik, tidak salah paham, apa maksud sesiapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Saya rasa telah memadai uraian yang telah diberikan sebanyak dua siri untuk poin yang pertama ini. Sekarang kita akan teruskan, coba lihat dalam nota
golongan yang kedua, yang meninggal dalam bulan husnul khotimah, syahid dalam istilah yang umum, bahwa kematiannya disaksikan oleh Allah atau Allah memberikan kesaksian, para malaikat memberikan kesaksian bahwa orang ini orang yang baik. Bagaimana tidak bertuahnya seseorang insan ketika mereka mengakhiri hayatnya di dunia, bermakna mengakhiri tugas kewajiban yang Allah bebankan kepadanya selama hidup di dunia, diperakui oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat bahwa orang ini telah berjaya. Telah berjaya dalam melaksanakan kewajiban, tugasan yang Allah amanahkan kepadanya selama hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian syahid dalam konteks ini. Dan orang yang seperti ini tentulah keadaannya semasa meninggal disebut dalam keadaan husnul khotimah. Baik penutup hayatnya. Yang kedua, ini termasuk tanda husnul khotimah, yakni kematian yang dengan keringat atau peluh. Berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Orang yang meninggal mati dan masa itu dahinya berpeluh. Dahinya mengeluarkan keringat. Ini diakui sebagai tanda bahwa orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hal ini memang ada paling tidak dua pemahaman. Pemahaman yang pertama dan ini yang majoriti. Apakah basahnya dahi seseorang ketika mati itu sebagai alamat, sebagai tanda bahwa orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alamatnya sebagai tanda. Atau basahnya dahi seseorang ketika mati itu bahwa orang itu benar-benar husnul khotimah. Apa bezanya? Apa bezanya? Kalau kita mengikut yang pertama, jika basahnya dahi itu sebagai tanda orang itu khotimah, ya maknanya tidak semua orang yang husnul khotimah ketika mati dahinya basah.
Karena basahnya dia itu hanya sebagai daripada salah satu tanda orang itu husnul khotimah, bukan satu-satunya tanda. Sehingga tidak semestinya orang husnul khotimah matinya dahinya basah. Itu kalau ikut yang pertama, yang sebagai tanda. Tetapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, basahnya dahi itu sebagai penentu orang yang mati dalam keadaan syahid, maknanya dalam keadaan husnul khotimah, maknanya setiap orang yang mati yang dahinya basah pasti husnul khotimah. Paham ya? Ada dua pengertiannya. Saya ulangi. Hadisnya jelas ya. Nanti kita akan bacakan. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya basahnya dahi dengan peluh, bukan dengan disibah di air ya, itu salah satu daripada tanda bahwa orang tersebut husnul khotimah. Salah satu tanda. Maknanya bukan satu-satunya tanda. Bermakna boleh jadi, mungkin sahaja orang yang walaupun kematiannya husnul khotimah, tapi tidak basah dahinya dengan peluh. Di pendapat pertama. Dan itu yang majoriti. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang dahinya basah semasa mati, itu pasti husnul khotimah. Pasti husnul khotimah. Jadi kita nak pastikan ataupun tidak, orang husnul khotimah, tengok dahinya basah tu. Kalau basah, pasti husnul khotimah. Wallahu a'lam mana yang benar fahaman itu. Yang jelas kedua-duanya ini sebetulnya dalil yang digunakannya sama. Ya, ini hadis Nabi, ini hadisnya. Saya bacakan hadisnya sahih. An Buraidah bin Al-Khusayb radhiyallahu anhu. Ini sahih ya. Annahu kana bi Khurasan fa'ada akhun lahu wa huwa maridun. Daripada Buraidah bin Khusayb radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika dia berada di tanah atau negeri Khurasan, dia sedang melawat, menziarah. Bahasa seberangnya membesuk. Kalau untuk orang sakit itu membesuk. Kalau bahasa seberang. Sini mungkin menziarahi ya. Menziarah orang sakit. Melawat sakit. Buraidah ini, sahabat yang sakit di Khurasan. Fawajadahu bil mauti. Lalu dia mendapati setelah itu dia meninggal. Maknanya sahabatnya sedang sakit yang menyebabkan kematiannya. Yang sebenarnya ia meninggal. Masa meninggal itu, fawajadu bil mauti wa idza huwa ya'riku jabin. Tiba-tiba dia lihat jabin, maknanya dahi dia berpeluh, keluar peluh, keringat. Faqala, lalu dia berkata, Allahu Akbar. Terkejut. Suhaib ni berkejut. Buraidah bin Khusayb terkejut. Allahu Akbar. Kenapa dia sebut Allahu Akbar? Rasa kagum. Ya, karena sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar, kata Buraidah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mautul mu'min bi'arakil jabin. Kematian seorang mukmin itu disertai dengan berpeluh, keluar peluh, keluar keringat di dahinya, di keningnya. Dan sahabatku yang baru meninggal itu, aku dapati dahinya basah, berpeluh. Ya Allah, maknanya kematian orang mukmin, matinya dalam keadaan iman. Kalau begitu, ya husnul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadisnya sahih, dinilai sahih oleh Suhaib Al-Arnaud, seorang muhakkik hadis sahabat abad kini. Tapi ianya hanya dinilai hasan oleh Nasiruddin Albani. Yang pasti hadisnya boleh dipercayai. Nah, ini hadis. Hadisnya sama. Tapi ada yang memahami salah berpeluhnya dahi, saya ulangi, itu salah satu dari pertanda orang itu mati dengan husnul khotimah. Salah satu tanda. Maknanya ada orang yang meninggalnya husnul khotimah tapi tidak berpeluh. Pendapat yang kedua dibalik. Orang mati husnul khotimah itu dahinya masih berpeluh. Kalau tidak berpeluh, tidak husnul khotimah. Kan lain itu. Sebab Nabi kata kematian orang mukmin itu dengan berpeluhnya di dahi. Dengan keluar peluh di dahi. Saya katakan wallahu a'lam, mana dua pendapat yang betul. Walaupun yang pertama itu majority. Salah satu tanda. Jadi bukan penentu, gitu lah. Bukan penentu. Kali yang pertama bukan penentu. Oh, asal peluh mesti husnul khotimah. Kalau mesti husnul khotimah. Bukan begitu. Sebab itu hanya tanda. Sehingga bila tak berpeluh tidak husnul khotimah. Oh, bukan begitu. Tapi kalau yang kedua, oh, sebaliknya. Kalau ia husnul khotimah, masih berpeluh. Allah, mana yang betul? Ini pemahamannya, bukan hadis. Hadisnya sama. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Allah alam. Ulama coba memahami seperti itu tadi. Baik. Penjelasannya begini jamaah sekalian. Sekarang saya sampaikan uraiannya. Ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Nabi SAW memberitahu kepada umatnya bahwasanya kematian orang mukmin itu atau orang mukmin itu akan mati dengan berpeluh di dahinya. Bahwa janib jabhah yaminan wa shimalan. Maksud berpeluh di dahinya ini rupanya bukan dahi sebelah depan ini, tapi sebelah kanan atau sebelah kiri. Keluar. Bukan dari atas keluar daripada dahi turun ke mata, tidak, tapi sebelah. Kan biasanya memang kalau orang berpeluh sebelah kanan atau sebelah kiri. Wal makna anna jabinil mu'min ya'rufu lima yu'aliju min syiddatil maut. Nah, ini penjelasannya. Dan sehingga maksud berpeluhnya atau dahi seorang mukmin berpeluh keluar keringat, lima yu'aliju min syiddatil maut, itu sebagai tanda betapa dahsyatnya kematian itu sebenarnya. Betapa dahsyatnya kematian. Wa yahtamilu anna arakul jabin alamat ju'ilat li mautil mu'min. Jika mengalami dahsyatnya kematian sehingga berpeluh dahinya, bagaimana agaknya orang kafir. Jadi berpeluhnya itu difahami oleh
ulama hadis menunjukkan betapa dahsyatnya kematian itu. Sangat dahsyat. Sehingga kalau di dunia pun kalau orang bekerja kuat, bekerja keras, berat, apa perlu. Kalau kerja ringan, macam tak apa perlu. Kata apa kerja, tapi tak nampak apa perlu pun, ialah kerja ringan, relax, senang. Tapi dia itu tengok berpuluh-puluh, itu kerja berat. Itu kata ulama hadis yang mengulas. Dan betul pun, karena Rasulullah SAW pun telah memberitahu dalam hadis yang lain, ketika Nabi sakit, demam panas yang menyebabkan kewafatan baginda, Nabi dalam keadaan tidak sedar begitu, tapi yang sedar semula, karena memang ajal belum tiba, sempat sedar. Lalu Nabi bersabda, satu di antara di sabda Nabi, wallahi, wa inna lil mauti la sakarat. Sungguh, kematian itu ada padanya sakarat. Sakarat, dalam bahasa Indonesia kan sakarat ya, sakarat. Sakarat. Maksudnya mabuk. Kehilangan kesedaran diri sebelum meninggal. Itu dibagi sakarat. Setiap orang yang tidak meninggal itu sebelumnya pasti akan kehilangan kesedaran dirinya. Tidak sedar lah, tidak sedar. Macam orang pingsan, kesedaran. Dahulu pernah kita pelajari, ketika seseorang dalam proses berpisahnya nyawa, jiwa dari jasad dan tubuhnya, orang kehilangan kesedaran dirinya. Bukan kehilangan akal. Ya. Nah itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nikmat? Ya mas sekalian, dikatakan kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat, sangat menyakitkan. Proses berpisahnya nyawa dan jiwa dari tubuh badan itu sangat-sangat luar biasa sakitnya. Nabi SAW pun merasainya. Dan dah menjadi sunnatullah, ketahuan Allah. Dan ia sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, tubuh badan kita ini, khasnya yang digerakkan, tubuh kita digerakkan oleh otak kita. Dan ada otak, namanya otak yang ya bahasa secara umumnya ada otak yang sensoris dan motorik, sensorik dan motorik. Ada otak yang bagian menggerakkan, hanya bagian sensor, menghidu, mengenal. Bila badan kita menanggung rasa sakit, selagi diri kita masih mampu menahan sakit, kita belum pingsan. Hanya merasakan sakit. Tapi bila badan kita, karena ada limit. Badan kita ini telah cipta oleh Allah. Punya had, punya limit tertentu. Kemampuan untuk menahan sakit. Bila sakit ini, masih mampu bertahan. Sedar rasa sakit. Ini sedar sakit. Tapi bila sakitnya makin meningkat, di mana kita dah tak lagi mampu menahan sakit, karena ia sudah berada di atas kemampuan kita menahannya, Allah pingsankan kita. Otak, akal akan kehilangan kesadarannya. So, itu kalau orang di operation kan dibius kan, ya dilalaikanlah supaya tidak mengurangi rasa sakit. Orang sebelum mati itu akan kehilangan kesadaran dirinya karena sakitnya luar biasa. Sungguh pun orang itu sudah kehilangan kesadaran dirinya. Tapi karena dahsyatnya kematian hingga menyebabkan wajah,
dai si mukmin sekalipun berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh. Wah, dia sudah kehilangan kesadaran dirinya, bukan kehilangan akal, kehilangan kesadaran tak sedar. Ini namanya sakarat. Dan Nabi mengakui sangat menyakitkan. Jadi kita boleh gunakan kias aulawi. Jikalah orang mukmin pun mengalami sakit semasa meninggalnya, apatah lagi orang bukan Islam. Wa'iyadzubillah. Itu maksudnya. Jadi arakul jabin, berpeluhnya dahi, basahnya dahi dengan keringat. Ada yang berpendapat begini. Yang pertama, ta'birun an siddatil maut hatta ya'riqa jabinu li tamhisi dunubi. Ini pendapat pertama. Nabi beritahukan dahinya basah, keluarkan peluh. Itu kerana dahsyatnya kematian itu. Sangat dahsyat. Kalaulah orang mukmin dimana kedahsyatan, lalu buat apa tujuannya? Apa manfaatnya? Sepatutnya orang mukmin kan diperlakukan dengan lemah lembut. Kenapa dia akan sakit? Pendapat pertama katakan litamhisi dunubi, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Rasa sakit yang dialami oleh orang mukmin semasa matinya menyebabkan mukanya, dahinya berpeluh. Kata pendapat pertama ini, bagi menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga nanti pindah ke alam barzah, nyawa dan jiwa pemisah tubuh badannya, menghadap Allah kepada Allah, sudah tidak punya dosa. Kalau ikut pendapat pertama ini, maknanya sakitnya kematian sehingga menyebabkan yang malingnya berpeluh orang itu cara terakhir Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hamba-Nya yang mukmin. Patutlah basahnya dahi dengan peluh sebagai tanda husnul khotimah. Husnul khotimah. Paham ya? Itu maksudnya. Itu cara terakhir yang Allah lakukan terhadap untuk menghapuskan dosanya sebelum mati. Walaupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh ampunkan bila masih ada dosa. Itu cara hidup di dunia. Apa pengajaran bagi kita? Jika seorang mukmin nih nak mendapatkan pengampunan bagi dosanya daripada Allah, atau ketika Allah tidak mengampunkan dosa hamba-Nya yang mukmin sekalipun, si mukmin itu mengalami kesakitan yang luar biasa untuk bersihkan, menjatuhkan, menghilangkan, meluruhkan, menanggalkan dosa daripada hatinya. Bagaimana pula agaknya orang kafir? Ya, orang kafir lebih dahsyat untuk menghilangkan dosanya. Di akhirat lagi. Macam mana? Dibakar. Bukan hanya berpeluh dahinya. Dibakar. Untuk menghabiskan, untuk mengampun menghilangkan dosanya. Jika orang itu mati dan masih membawa dosa, misalnya ada dan masih ada iman, itu dalam hatinya ada iman, masuk neraka. Macam mana cara menghapuskan dosa yang masih dibawa yang Allah belum ampunkan? Dibakar. Dan tentulah dibakar di neraka jauh lebih dahsyat daripada kedahsyatan
sakit yang dialami oleh orang ketika dalam proses kematiannya, yang mungkin hanya beberapa ketika. Jadi nampaknya Allah sangat sayang pada si mukmin ini. Diberi sakit semasa matinya, karena nak mendapat pengampunan bagi dosanya, yang hanya berketika, dan itu kasih sayang Allah. Daripada nanti dosanya tadi ampun dan Allah akan balas dengan siksa. Karena yang boleh menghapuskan dosa di akhirat kan siksa di api neraka. Lebih berat. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, komentar yang kedua, kila huwa alamatun lil khairi 'indal maut. Nah, itu sudah jelaskan tadi ya. Berpeluhnya dai itu adalah tanda kebaikan bagi seseorang ketika matinya. Ya, bahasa mudahnya, basahnya dai dengan peluh itu tanda, salah satu tanda husnul khotimah. Itu sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, ini agak jauh sikit fahaman ini, tapi saya sampaikan juga ulasan ahli hadis, walaupun nampaknya agak jauh. Kenapa berpeluh-peluh ini? Oh, berpeluh itu yakni kinayah. Rupanya bukan hakikat, tapi hanya kinayah. Itu kiasan, perumpamaan. Tak semestinya betul-betul kita tengok, wah, dahinya berpeluh-peluh. Tidak. Kata yang ketiga ini, itu kinayah saja, perumpamaan. An kadil mu'min fi talabihi lirizkil halal. Si mukmin ini semasa hidup jamaah sekalian tak pernah mensia-siakan waktu, mensia-siakan tenaga, seluruh waktunya diisi untuk beribadah. Sepanjang hidupnya diisi dengan mencari yang halal, menambah bekalan, tentulah susah. Setiap saatnya digunakan untuk bekerja mencari yang halal kalau cari rezeki. Setiap saat dalamnya digunakan untuk zikrullah. Setiap saatnya digunakan untuk beribadah. Maknanya betul-betul hidupnya sepanjang hayat, kalau dia 60 tahun, 20 tahun lah, dimanfaatkan sepenuhnya untuk mencari bekalan dibawa berjumpa Allah. Karena dia berpenat-penat sepanjang hayatnya melakukan ibadah, melaksanakan taklif. Lalu kata Nabi, ini ada pendapat yang ketiga lah. Ya, matinya berpeluh-peluh. Jadi peluh-peluh itu bukan betul-betul nyata, tidak. Itu sebagai kiasan, perumpamaan bahwa dia mati selepas berpenat-penat sehingga berpeluh-peluh karena melaksanakan tugasan yang Allah amanahkan sepanjang hayatnya. Jadi kalaulah ini diterima juga, ya maknanya matinya husnul khotimah lah. Mati ketika ia penat beribadah. Karena penat beribadah, tengah penat beribadah, mati. Husnul khotimah. Saat dalam hidup ini, mau ibadah pun penat, maksiat pun penat. Ibadah penat, maksiat pun penat. Ini orang mukmin penat, tapi penat ibadah sehingga berpeluh-peluh semasa matinya. Itu yang ketiga. Ya. Apa yang keempat? Atau maksud saya tafsiran yang keempat. Ya'riku jabinuhu haya'an bima ya'tihi minal busra 'inda wafatih. Wajabin janibal jabhah. Ia berpeluh-peluh. Ini perlu saya sampaikan aja Mas kan. Sama ada pemahaman ini jauh atau tidak daripada matan hadis, saya tidak tahu. Tapi saya perlu sampaikan ada rupanya ulama hadis yang memahami seperti itu. Dan itu sajalah. Hadisnya sama, tapi cara mereka memahami berbeza-beza. Yang keempat memahaminya
wajah berpeluh itu sebenarnya bukan apa. Orang mukmin yang matinya berpeluh itu yani hayaan bima yatihi minal busyra inda wafatihi. Karena rasa malu yang amat sangat. Itu akibat rasa malu yang amat sangat. Bima yatihi minal busyra inda wafatihi. Terhadap berita gembira yang Allah perlihatkan, yang Allah beritahukan kepadanya semasa matinya. Mungkin dalam siri-siri yang dahulu kita telah pelajari hadis Nabi ya. Ya kita sudah pelajari dahulu. Ada hadis Nabi bersabda. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah pun suka jumpa dia. Allah pun suka jumpa dia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang ketika matinya Allah perlihatkan dia mas sekalian ganjaran yang Allah sediakan buat dia. Tempatnya di alam barzah, taman surga, di akhirat surga. Semuanya baik belaka. Sehingga orang ini seronok nak jumpa Allah. Seronok nak meninggalkan dunia. Seronok nak. Dan Allah pun menyambutnya lah. Karena orang mukmin yang diterima imannya dan amalnya dalam keadaan sakaratul maut itu diperlihatkan ganjaran yang Allah janjikan. Nih tempat kamu di alam barzah. Nih tempat di akhirat. Nih di pahala. Meninggalkan dunia itu dah langsung tidak sedih lah. Karena yang ada di dalamnya semuanya menyenangkan belaka. Menggunakan. Tapi rupanya orang mukmin ini diperlihatkan berita-berita benda-benda yang menggembirakan, disampaikan padanya berita yang menggembirakan. Di samping dia gembira dan bangga, ada rasa malu. Ini uraian yang keempat, malu. Macam mana boleh malu? Merasa sedikit. Sementara ganjaran yang Allah perlihatkan dan Allah sediakan, Allah jangan untuk diberikannya sangat-sangatlah banyak. Si mukmin tadi sebenarnya merasa amalnya selalu sedikit. Dia menyadari segala kekurangan dirinya selama hidupnya. Masih jauh daripada sempurna. Tapi kenapa Allah begitu baik sekali? Sehingga Allah beri ganjaran yang bukan setimpal lagi itu. Beribu-ribu, berjuta-juta timpal lah. Bukan setimpal aja. Kalau setimpal satu, balas satu. Kan memanglah kalau keburukan, satu, kejahatan, satu, balas satu. Kalau kebaikan kan satu, paling tidak 10. Hingga 700. Hingga gadaan yang Allah saya maha mengetahui. Jadi ini sampai ada gembira, dia juga ada rasa malu. Malu karena merasa amal yang dilakukan sedikit. Ingat jangan sekian, orang mukmin sebenarnya tidak pernah merasa amalnya banyak. Saya ulangi. Orang mukmin sebenar tidak pernah merasa bahwa ibadahnya dah cukup, amalnya dah cukup. Dan perasaan itu terus dibawa hingga nak jumpa Allah. Makin takut, makin takut. Ya Allah, amal belum cukup, ibadah belum cukup, dosa masih ada, kecuan masih sana sini. Rasa itu masih ada. Karena itu tanda orang mukmin justru orang yang merasa belum cukup, bukan orang yang merasa ada sempurna. Itu bukan orang mukmin, itu orang ujub namanya. Bayangkan ketika seseorang merasa bekalannya sedikit, amalnya masih sedikit, walaupun sebenarnya sudah banyak berbanding orang lain ya.
kecuainya masih banyak, tiba-tiba Allah beri ganjaran yang berlipat kali ganda. Gembira, iya, tapi campur rasa malu. Allah, malunya lah buat sikit pun dibagi sebanyak itu. Murah sangatlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perasaan malu ini, kata ulasan yang keempat, sehingga dahinya pun berpeluh. Jadi peluh itu bukan kerana akibat dahsyatnya kematian, tapi akhirnya rasa malu yang bersangatan. Terpulang pada jamaah sekalian, boleh menerima atau tidak ulasan itu. Karena saya perlu sampaikan juga apa kata pensyarah hadis itu. Ada yang memahami seperti itu. Tengok, pemahamannya berbeza walaupun hadisnya sama. Apa yang benar, yang mana? Walau alam. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan yang ini. Jadi, minal haya, karena rasa malu. Li'anal mu'min idza ja'athul busra, karena orang mukmin ini salah satu ciri sifat sebenar orang mukmin, idza ja'athul busra, apabila datang kepadanya kabar gembira daripada Allah lah maksudnya, ma'amakana qad iktarafa minadz-dzunub, sedangkan ia sedar betul masih banyak dosa yang dilakukan yang dia belum bertaubat, atau kalau betul pun dia belum pasti dosanya akan diampun. Hasallahu bidzalik khajal, dia akan menunjukkan rasa malu. Sebagai pegawai rendah, disuruh oleh bosnya, tugasan dah dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tapi mungkin belum sempurna. Dah mati-matian bekerja semata-mata nak bertanggungjawab. Ketika si pekerja tadi, staf tadi merasa tugasannya kan belum sempurna, masih banyak kurangnya, tapi bosnya rupanya perhatikan. Staf ini sebetulnya memanglah kerjanya belum sempurna. Kecuainya masih ada sini, tapi dia sungguh-sungguh betul lah. Dia berusaha-sungguh. Begitu jumpa bos, bukan segala hasil kerja yang diterima, malah diberinya hadiah. Diberi hadiah. Coba kan malu, macam mana boleh malah dapat hadiah, sedangkan kerjanya banyak salah. Bosnya ini tidak melihat hasilnya. Bos ini melihat kesungguhannya. Ini penting. Orang mukmin yang telah berusaha bersungguh-sungguh, ikut kadar kemampuan, tapi ternyata hasilnya belum sebagaimana yang Allah kehendaki, nanti Allah bagi pahala penuh dan berganda-ganda ya mas sekalian. Karena yang dinilai oleh Allah yakni qadil istita'ahnya. Allah bagi dia kemampuan katalah mengangkat bebanan 40, dan orang ini betul-betul berusaha untuk dapat mengangkat bebanan 40. Sedangkan perintah Allah, wahai hambaku, aku wajibkan atas kamu mengangkat bebanan 50. Coba macam mana? Sedih ke tak sedih kita? Kita hanya diberi kemampuan mengangkat bebanan 40 maksimum. Arahannya, aku wajibkan atas kamu angkat bebanan seberat 50. Nak kau tolak, tak boleh. Kita hamba. Kita pun, ya samina wa ta'na, berusaha bersungguh-sungguh. Ya, berusaha mati-matian lah yang maksimum. Jangan sehari, 2 hari, dua hari, seminggu, 2 minggu pun tak mampu. Macam tak mampu. Ya, karena kemampuan kita hanya, kemampuan yang diberi hanya 40. Ini saya buat analogi yang mudah lah. Lalu Allah perhatikan, hambaku ini memang aku tahu dia tak mampu nak mengangkat 50 kg. Karena kemampuan yang aku berikan hanya 40 untuk kepada dia. Tapi aku melihat semangatnya, sangat. Dan aku tahu dia telah berusaha bersungguh-sungguh hingga kadar sesuai dengan kemampuan yang ada, yakni 40.
Dan dia sudah betul tu kan sudah 40. Tapi perintah 50. Allah tahu dia tak mampu. Tak mampu 50. Dan orang ini masih merasa bersalah. Ya Allah, minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah. Engkau suruh hamba-Mu ini mengangkat beban 50, tapi hamba-Mu hanya mampu 40 ya Allah. Dia tahu yang dia buat hanya 40, sedangkan yang Allah maukan 50. Maknanya dia 10 yang dia tak mau buat. Amalnya tak cukup. Kesalahannya masih banyak. Rasa itulah akhirnya dinilai oleh Allah. Mendapat ganjaran yang luar biasa banyak. Jadi usahanya itu bukan hasilnya. Memang tak mungkinlah dapat 50. Mengangkat 50 tak mungkin. Ketika ia dapat ganjaran yang berlimpah kali ganda. Sementara ia sedar amalnya belum sesuai dengan yang Allah suruh. Masih ada yang dia tak buat. Bukan karena tak mau buat, karena tak mampu buat. Nah, itu beza tu. Tak mau dengan tak mampu, lain. Maka Allah bagi ganjaran yang banyak. Padahal dia melihat kekurangannya, malu dia. Malu dia. Wastahya minallah. Ajaran tasawuf. Sebab melihatnya daripada bukan yang nampak betul-betul berpeluh lalu diartikan setidaknya karena rasa malu. Ibaratnya kalaulah seseorang dijemput di majlis resmi, dia tahu siapa dirinya, dia tahu majlis itu majlis apa. Semua orang-orang besar, semua orang-orang berkuasa, semua orang-orang terhormat, kaya raya. Sementara dirinya mungkin, lah ini hanya pakcik daripada kampung. Dijemput ke majlis itu pun dah satu penghormatan yang di luar pikirannya. Tak mimpi pun. Jika ia disuruh duduk katalah di tepi, meja yang paling tepi gelap pun, itu sudah nikmat yang sangat besar. Sebab dijemput ke majlis itu besar. Tiba-tiba dia disuruh duduk di meja utama. Macam mana? Berpeluh-peluh je sekalian. Cik, dipersilakan oleh yang punya majlis ini. Cik duduk tu. Duduk di meja utama dengan VIP. Agak-agak orang itu, mana yang lebih yang dirasa dalam hatinya? Bergembiralah atau malu? Karena sekian. Kalau dia berpeluh-peluh, pasti bukan karena gembira, karena malu. Lalu macam mana aku, orang sekecil aku, sekedil aku, apa-apalah. Tiba-tiba suruh duduk dengan ini pahaman yang keempat ni memahami macam itu. Lebih kepada tasawuf. Wallahu a'lam. Pahaman seperti itu betul atau tidak terhadap hadis ini. Tapi kita kena pelajari juga, kita kena uja apa kata mereka. Wa qauman yufassirunahu bijanibin akhar. Bahkan ada ulama lain yang memahami hadis ini agak beda sedikit. Ai al-kaddu wal kadah. Kepenatan, keletihan. Kepenatan, keletihan. Ai anal mu'min yas'a wa ya'mal hatta yurjabit. Orang mukmin di sepanjang hayatnya hampir sama dengan yang pertama tadi ya, berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh hingga berpeluh dahinya. Bukan dayanya badan berpeluh-peluh karena tidak mau mensia-siakan waktu, umur, tenaga
melainkan pasti akan digunakan untuk terus beramal. Memang pernah lah. Fayatihil maut wa huwa ala hadzal hal. Lalu ia mati ketika ia masih dalam keadaan seperti itu. Bayangkan. Orang bekerja, cari rezeki yang halal. Lillahi ta'ala. Itu hukumnya kan namanya ibadah. Pasti berpeluh-peluh. Tiba-tiba ajal menjemputnya. Ajal menjemput ketika dalam keadaan begitu, ya pasti berpeluh lah. Pasti belum. Husnul khatimah. Karena matinya dalam keadaan beribadah. Hingga berpeluh-peluh. Sawa'un kana hadal amal likasbir rizq. Sama ada amalan ini karena mencari rezeki. Au kana hadal amal ibadah. Atau sama ada amal ini untuk ibadah. Tapi nampaknya pendapat yang ini walakin hadzal wajhu dhaif. Pendapat yang terakhir ini dianggap yang paling lemah. Dianggap yang paling lemah. So, daripada uraian, fahaman ya, bukan daripada hadis. Hadisnya sama satu ya. Daripada fahaman yang disampaikan tadi yang sekalian, was-sahih, dan yang dianggap yang paling dekat dengan yang benar, bukan yang benar yang lain salah ya, yang paling dekat dengan yang benar. Al-aqrab ila sahih bahasa Arabnya. Yang terdekat dengan yang benar. Bagaimana boleh jadi yang lain pun benar, tapi agak jauh. Apa dia? Al-mautu lahu syiddah. Berpeluhnya dari seseorang ketika matinya itu, yakni kerana kematian itu peristiwa yang sangat dahsyat. Kedahsyatan kematian itulah yang menyebabkan dahi berpeluh. Sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, hawwin mudahkanlah alaina ke atas kami sakaratul maut. Sakaratul maut ya Allah mudah. Karena sebelum itu sangat susah. Karena ia sangat susah, dahsyat, lalu kita mohon pada Allah agar Allah permudahkan. Nah, pendapat yang pertama ini nampaknya yang dekat dengan yang paling benar, sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini. Lama dakhalat Fatimatu bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa fin nazar. Qalat. Ketika Fatimah Az-Zahrah binti Rasulillah radhiyallahu anha masuk menjumpai menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masa itu Nabi sakit yang sangat dalam keadaan nazak. Sakit yang dalam keadaan nazak. Nazak itulah proses berpisahnya nyawa, jiwa dari badan. Qalat Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahanda Rasulullah dalam keadaan begitu. Ini Rasulullah yang meninggal nih. Karena sakit. Apa kata Fatimah? Wa aqraba alaik ya abati. Wa aqraba alaika ya abati. Bahasa Melayunya 19. Aduhai susahnya lah. Aduhai beratnya lah. Bebanan ke atasmu, wahai ayah kesayanganku. Karena dari segi zahir Fatimah melihat Nabi benar-benar macam membawa bebanan yang sangat berat. Macam tak tertanggung. Sehingga Fatimah berkomentar,
Aduhai beratnya lebab bebanan yang ku alami, wahai bapa kesayanganku. Rupanya Nabi masih mendengar. Jadi bukan betul-betul koma, Nabi dengar rupanya. Dia itu lega sekejap. Sedar, lega. Nah, masa sedar, masa lega sekejap itu mana belum tiba masa untuk meninggal, ya. Apa jawab Nabi kepada ucapan apa putrinya tadi? La qurba ala abika ba'da yaum yabnati. Wahai anakku, tidak ada kesusahan, tidak ada bebanan yang berat menimpa ayahmu ini selepas ini. Selepas waktu ini, selepas saat ini, tak ada lagi bebanan yang memberatkan ayahmu ini, wahai anak kesayangan. Maknanya apa? Nabi akan mengalami rasa berat. Seperti mana yang dilihat oleh Fatimah, yang juga diakui oleh Nabi, ya masa sakaratul maut sajalah. Lepas itu senang lenang. Bermakna sakaratul maut itu sesuatu yang dahsyat. Baginda Nabi pun mengalaminya. Karena dasarnya kematian itulah menyebabkan si mukmin berpeluh-peluh. Namanya pahaman ini yang dianggap paling kuat daripada pahaman-pahaman yang ulasan yang lain tadi. Itu hadis dari Fatimah. Dia punya hadis lain jamaah sekalian. Hadis itu ada nilai hasan, ada nilai sahih. Hadis lain daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi. Beliau berkata, kana baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahdhabun fihi ma ainaun saghir. Adalah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda sakit yang menyebabkan kewafatan baginda, ada di sisi baginda itu namanya ina unsogir, mahdhab, bejana tempat air kecil saja, ya mungkin apa ya, bukan mangkok lah macam itulah, bejana lah. Taklah besar sangat, bukan tempayan untuk mengisi air. Dalamnya ada air. Idza stadda alaihi amrul maut ghamasa yadahu fil ma. Apabila Nabi sedang merasakan kedahsyatan kematian. Ketika apabila Nabi merasakan kedahsyatan kematian, proses mati itulah. Nabi akan letakkan tangan baginda yang mulia ke dalam bekas air tadi. Dibasahkan tapak tangannya. Tsumma masaha biha jabina. Kemudian Nabi sapukan di dahinya. Li syiddati mayuan, menunjukkan dahsyatnya kematian. Ya macam kita lah. Ya, itu ada sanadnya namanya. Kalau ada budak demam, orang tua jaga, sudah di rumah tua, ya basahkan kain apa tuala kecil dengan air lalu letakkan dahi itu. Dan sedangkan Nabi nak wafat pun itu yang dilakukan oleh Nabi. Basahkan tangan baginda, letakkan sapu. Dan ketika Nabi sudah tidak sedar, syakarat, Aisyah berkata, aku yang memegangkan tangan bagi Nabi, aku masukkan, celupkan dalam air itu air, lalu aku letakkan. Bismillah. Maknanya cukup tabah jamaah sekalian. Aisyah cukup tabah. Melihat Nabi, kekasihnya, suami yang juga seorang Nabi, boleh itu. Itu cukup tabah, sabar sungguhlah.
Walhal yang meninggal itu bukan hanya sekadar suami, Nabi, pemimpin umat, penghulu sekalian alam. Orang yang pertama diizin masuk surga. Kalaulah Aisyah sebagai istri, Fatimah sebagai putri, tidak sabar, ya mungkin hanya meraung-raung lah. Meraung-raung tak buat apa-apa lah. Tak buat apa-apa. Itu maksudnya. Jadi, saya ulangi sekali, dari banyak tafsiran, pahaman yang diberikan oleh ulama tentang hadis tadi, pahaman yang pertama itu yang dianggap al-aqrab ila sahih, yang paling hampir kepada yang benar. Maksudnya apa? Kematian orang kafir, kematian itu sangat dahsyat. Sehingga orang mukmin pun mengalaminya, merasakannya, sehingga berpeluh dahinya. Tanpa meremehkan, tanpa menyalahkan pahaman-pahaman yang lain tadi, 1, 2, 3, 4 tadi, itu yang dipilih oleh ramai ulama hadis. Hanya saja yang disepakati, ini disepakati. Mereka berbeza dalam mempunyai. Ada yang disepakati. Apa yang disepakati? Basahnya dahi. Karena peluh. Itu adalah salah satu daripada alamat ataupun tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan ini boleh kita amalkan, ya mas sekalian, apa yang dilakukan oleh Aisyah, oleh Nabi sendiri, dan dibantu oleh Aisyah ketika Nabi sudah tidak sadarkan diri. Sentiasa basahkan dahi dengan air. Nabi lakukan. Orang nak meninggal, kita jaga, letakkan dengan, ya kan kita itu lakukan. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Ya, kalau ditanya kenapa kita lakukan itu, kita jawab saja, Nabi lakukan. Sudah, itu aja jawaban dia. Adapun nanti mungkin ada dokter pakar buat kajian dan ada manfaatnya, itu terserah. Jika sekiranya belum ada yang mampu menjawab kebaikan di sebaliknya, kenapa orang yang meninggal, kita disuruhlah basahi dahinya dengan air. Ya tadi masalah. Kalau tidak ada yang mampu menjelaskan secara saintifik sekalipun. Sebab itu kalau ditanya kenapa lakukan itu, Nabi buat. So ikut apa yang Nabi buat. Sudah, itu aja jawaban dia. Sebagaimana ketika Umar nak cium Hajar Aswad. Itu kan populer sekali ya. Asal itu. Tawaf kan satu di antara sunatnya. Amalan sunat ya, bukan rukun, bukan syarat pun. Cium Hajar Aswad. Cium, satu postingan cium. Kalau boleh lah, tak boleh tak payah paksa. Sebelum mencium Hajar Aswad, Umar bercakap dahulu dengan batu itu. Inilah araka annaka hajar la yanfa'uni wa la yaduruni. Sungguh, aku kenal betul, aku tahu betul, engkau adalah batu hitam. Tidak boleh menimpakan madarat dan tidak boleh memberikan manfaat sikit pun. Ini hanya batu. Tak boleh bagi manfaat. Laula anni ara rasulillah sumuka. Kalaulah tidak karena aku pernah melihat nabiku. Laula anni ra'aitu Rasulullah. Kalaulah tidak kerana aku pernah melihat Rasulullah, nabiku, mencium engkau. La asumka abada. Aku pun tak akan sudi menciummu. Lalu Umar cium Hajar Aswad. Jadi kalau kita tanya Umar setelah cium, hai Umar, kenapa aku cium Hajar Aswad? Umar akan jawab, aku melihat Rasulullah cium, aku ciumlah, sudah.
Habis kenapa? Tak tahu. Aku contoh sebab Rasulullah cium. Itu saja. Ikut Rasulullah. Kalau nak tahu apa sebab, tanya Rasulullah lah. Tapi Rasulullah sudah wafat dan tak beritahu kenapa Nabi Rasulullah cium. Itulah ittiba Rasul yang paling ikhlas, paling tulus. Tak banyak pertanyaan, tak banyak alasan, tapi betul. Alasannya apa? Nabi buat, aku buatlah. Sudah. Tak tahu apa manfaatnya. Saya tidak perlu tahu. Yang menggerakkan aku buat, yang memotivate diri saya untuk buat benda itu, karena Nabi buat. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Coba diamalkan seperti itu dalam beramal. Kalau kita belum tahu atau tidak diberitahu apa hikmah di sebalik perbuatan itu, apa kebaikan lain, ya sudah. Sahabat setelah mendengar sabda Nabi, apabila kamu melihat seekor lalat masuk dalam bejana minuman kamu, maka hendaklah kamu tenggelamkan lalat itu dalam-dalam, lama-lama lagi bagus. Kemudian kamu buang lalat itu dan kamu minum airnya. Karena sungai lalat itu sebelahnya bawa penyakit, sebelahnya bawa penawar. Sahabat belum tahu waktu itu fakta ilmiahnya. Bukti saintifiknya belum tahu. Tapi mereka lakukan. Kalau ditanya, sahabat, kenapa kau buat macam tu? Ya, Nabi suruh. Sudahlah aku buatlah. Ialah apa hikmahnya, apa manfaatnya, apa. Saya tak tahu. Nabi suruh, kami buat. Itu sahabat. Dan memang waktu itu belum terbongkar apa rahsia kebaikan di sebaliknya. Sekarang bukan rahsia lagi. Hikmahnya ada, alhamdulillah. Tapi maksud saya begini, jangan sampai kita hanya mau melakukan apa yang Nabi suruh atau mencontohi apa yang Nabi buat hanya selepas kita tahu rahsia sebaliknya, manfaat sebaliknya. Kalau kita tak tahu, apalagi macam tak rasional, kita tak buat. Bukan begitu cara beragama. Kita mengetahui kebaikan di sebalik perintah itukah, tak tahukah, itu urusan kedua. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Sudah, itu saja. Sudah, itu saja. Nabi buat, Nabi suruh buat, sudah. Adapun jika nanti akhirnya dengan bantuan Allah tentunya, pertolongan Allah tentunya, diketahuilah hikmah di sebaliknya, kebaikan di sebaliknya. Alhamdulillah. Itu aja maksudnya. Alhamdulillah. Kalau tahu, ya kita makin yakin. Ya contoh itulah. Tapi jarang ya. Kadang-kadang. Yalah kan banyak kan kita dah pelajari dahulu dalam siri-siri yang lepas. Apa yang patut dilakukan oleh orang yang hendak meninggal, juga oleh orang yang menunggu seseorang yang hendak meninggal. Itu kan dah dipelajari itu dalam siri-siri yang lepas ya, dululah. Jauh sebelum MCO dahulu Perkara-perkara apa yang patut dibuat oleh orang sebelum meninggal, yang hendak meninggal, dan perkara-perkara atau perbuatan apa yang patut dilakukan oleh orang yang hidup yang menjaga orang yang meninggal. Kan banyak kan perkara yang kadang kita, apa tujuannya ya? Apa manfaatnya ya? Nah, satu di antaranya inilah hadis Aisyah radhiyallahu, Nabi celupkan tangannya, basahkan tangannya dengan air, letakkan itu. Ketika Nabi dah tak larat, tak mampu, karena dah kehilangan kesedaran dirinya secara total, Aisyah pegang tangan baginda Nabi, masukkan dalam air, basahkan, lalu diletakkan. Tujuannya apa? Wallahu a'lam. Adakah ada manfaat saintifik yang sudah ditemukan? Saya tidak tahu. Jika sekiranya hingga hari ini belum ditemukan, bukan karena perbuatan sia-sia, ya, bukan karena Allah belum tunjukkan rahsianya, Allah belum bagi ilmunya. Yang penting kita sudah ikut apa yang dibuat, dan itu luar biasa ganjarannya. Itulah maksudnya. Itu luar biasa ganjarannya. Jangan tidak mau buat karena kita belum tahu apa. Bukan itu soalnya.
Bila sudah jelas perintahnya, sudah jelas contohnya, buat saja. Jadi buat bukan karena tahu apa hikmah di sebaliknya. Buat karena ada perintah, buat karena ada contoh, itu saja. Tapi kalau tak ada contoh, tak ada perintah, hanya depa kata, ya tak payahlah. Jika perkara itu dikaitkan dengan agama, bila perkara itu dikaitkan dengan ibadah, selagi tak ada suruhan, tak ada perintah, tak ada contoh Rasulullah, hanya orang itu buat, orang ramai orang buat, dia kata, ya tak payah ikut-ikutanlah. Karena agama ni ada yang empunya. Yang empunya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyampaikan kepada kita dan yang menjelaskannya adalah Rasulullah. Kalaulah setiap kita ni diberi kuasa, diberi hak untuk mereka cipta agama, ibadah, macam-macam lah. Macam-macam lah bentuk ibadah yang dilakukan oleh kita. Kalau 10 orang, 10 lah cara ibadahnya. Ada ibadah itu, ada ibadah ini, ada cara itu, ada cara ini, macam-macam. Dan itu tentu menyalahi bimbingan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, orang yang sekali, inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih. Hanya saja ulama-ulama ada yang memberi syarahan pada itu berbeza apa yang dimaksudkannya. Walaupun, saya sampaikan, mereka sepakat, sekata bahwasanya basahnya dai itu salah satu tanda kematian seseorang itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang disepakati. Subhanallah, bertuah. Nah, apa yang patut dilakukan? Kalau yang hidup sudah meyakini bahwa orang ini husnul khotimah, atau paling tidak dugaan kita sangat kuat bahwa orang ini husnul khotimah, karena dahinya basah. Kan kita patut menduga dengan dugaan yang kuat. Apalagi ada hadisnya. Lalu apa yang patut dilakukan oleh yang hidup? Ini penting juga ini yang sekalian. Yang adalah segera dilakukan oleh yang hidup sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dirawikan oleh Imam Al-Bukhari, dirawikan oleh Imam Muslim. Apa sabda Nabi? Asri'u bil janazah wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu ar-riqabikum. Baginda bersabda, segerakanlah oleh kamu menguruskan jenazah kamu. Jangan tangguh-tangguh, jangan lambat-lambat, jangan tunda-tunda. Jangan tunggu sehari lagi, 2 hari lagi, pasal apa? Oh, tunggu, sepupu dia belum balik. Dia tak dapat tiket nak balik daripada Yugoslavia umpamanya. Tak payah. Dia nak jumpa kali terakhir, seorang boleh tengok mukanya pun jadilah. Selama ini dia beritahu sedang sakit pun tak mau balik. Kalau mau jumpa semasa sakit, sekurang kan sempatlah bercakap-cakap. Walaupun sepatah kata. Ini kalau sudah meninggal, suruh pula tolong, tangguhkan, tunggu saya balik dulu. Saya tiket tak dapat. Karena dia duduk di sana, di mana di North Island ke, di Switzerland ke, Iceland ke, di Norway ke. Tiket tak dapat, tiket dia dapatnya lusa. Sampailah namanya. Tak, segerakan Nabi kata.
segera dimandikan, segera dikafankan, segera disolatkan, segera ditanam. Apa alasan Nabi? Ini Nabi yang, ya ini tahu. Kenapa mesti segera? Nabi kata, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Karena jika si mayit ini orang yang baik, si mayit ini orang yang baik, dan kita tahu tanda-tanda dia baik, tanda tadi khulqat tadi berpeluh-peluh tadi. Nah, dalam apa kaitan dengan yang kita pelajari, dia berpeluh lah. Maknanya kita bolehlah berkeyakinan, bahkan dugaan kita sangat kuat bahawa orang ini orang yang husnul khotimah. Mana orang baik? Karena orang baik, Nabi suruh kita segerakan. Jangan tangguh-tangguh. Lagi cepat, lagi bagus. Karena bila dia orang baik, fa khairun tuqaddimunaha. Maknanya engkau telah menyegerakan mayit ini mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan. Kan orang baik. Bila masuk ke alam barzakh akan mula mendapatkan nikmat kubur. Takkan kita lambat-lambat, kita tangguh-tangguh untuk orang ini mendapatkan nikmat. Kecewalah pasti. Dia tak sabar-sabar nak menerima ganjaran kesenangan. Tiba kita tangguh-tangguh. Kasihan kan kita. Hanya karena nak apalah urusan apalah nak nunggulah family belum balik. Jangan. Wa iyyaku siwa dzalik. Dan jika si mati ini orang yang tak baik. Orang tak baik. Banyak dosa. Fasyarrun tad'unahu ariqabikum. Maknanya kamu telah menanggalkan, melepaskan, meletakkan bebanan daripada bahu-bahu kamu. Minta maaflah, ini bahasa kasonya ya. Kalaulah mayit ini mayit orang tak baik, mayit orang jahat. Suruh, apa kamu simpan lama-lama? Benda tak baik tak payah simpan lama-lama, tak baik. Elok segera di tanamlah. Kalau bahasa lebih kasar lagi, minta maaf. Kalau dah tahu benda tak baik, katalah bangkai. Itu bangkai apa tu? Bangkai kambing. Kalau nama bangkai, sudahlah segera ditanam dah. Kenapa Pak? Bangkai masih dipikul kemana-mana. Kan tak baik. Hanya kalau benda itu tak baik, kita segerakan supaya kita bebas dari bebanan. Tidak membebankan kita. Buat apa kita simpan benda yang tak baik? Dan jika mayit itu mayit yang baik, maknanya kita menyegerakan baginya untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita balik pemahamannya, adakah bila Nabi suruh kita menyegerakan pengurusan jenazah itu bermakna si mati itu orang yang husnul khotimah? Nah, itu tidak boleh difahami sebaliknya seperti itu. Ya. Tidak boleh difahami seperti itu. Kalau kita lambat-lambat, oh maknanya ia su'ul khotimah. Kalau dia cepat-cepat, oh maknanya dia husnul khotimah. Tak boleh begitu. Sebab Nabi kata tadi, segerakan, tak kira orang baik atau tak baik. Kan begitu kan hadisnya. Sebab kalau orang itu orang husnul khotimah, maknanya kamu akan menyegerakan baginya mendapatkan ganjaran daripada Allah. Dan pasti dia seronok. Jika ia su'ul khotimah, kamu segerakan juga. Karena dengan begitu kamu akan segera terlepas daripada bebanan. Bahasa mudahnya, buat apa benda tak baik simpan lama-lama. Itu bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya. Itu yang seyogyanya supaya dilakukan oleh yang hidup ya, yang hidup. Jadi ada kita masih hidup? Jawabannya boleh. Macam mana boleh? Pertama, bahwa kematian itu sangat dahsyat. Kedahsyatan kematian itu memungkinkan orang yang mengalaminya akan berpeluh. Memungkinkan, bukan pasti ya, sebab tidak semua berpeluh. Yang kedua, kita ikut fahaman yang kedua tadi.
Berpeluh itu yakni kerana kepenatan si mukmin ini beribadah. Bersungguh-sungguhnya si mukmin semasa hidup beramal soleh. Karena masanya dihabiskan, umurnya dihabiskan, nikmatnya dihabiskan untuk mencari bekalan sebanyak-banyak, maka pasti dia penat. Hingga hembusan nafas yang terakhir baru berhenti. Dalam keadaan kepenatan dalam hidup mencari bekalan, itulah berpeluh-peluh. So boleh diusahakan. Walaupun kita terima juga pendapat kedua. Tidaklah semestinya orang yang mati husnul khotimah itu dahinya berpeluh. Gitulah. Saya mungkin tidak berpeluh tapi husnul khotimah juga. Karena ada tanda yang lain. Nah, gitulah. Gitu jalan. Sebab itu hanya sebagai alamat kan, sebagai alamat. Hakikatnya yang maha mengetahui su'ul khotimahkah atau husnul khotimahkah, yang benar-benar tahu dengan sebenar-benarnya, yakni yang mempunyai diri, yang sedang mengalami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang malaikat perlakukan kepada dirinya semasa nazak, semasa matinya. Adakah malaikat memperlakukannya dengan tayyibin, dengan baik-baik, malaikat senyum, malaikat bagi salam, atau malaikat pukul muka dan belakangnya seperti mana ayat telah kita pelajari tempoh hari, muka dimana ini. Nah, yang tahu, oh kalau orang ni diperlakukan sebegini sopan ramah hormat, ini khotimah, dia mengalami senang. Kalau matinya dipukul malaikat dan pukulan jatuh hingga dia berpeluh-peluh, ya su'ul khotimah lah. Karena berpeluhnya bukan karena pernah beramal, peluh karena dipukul, dilepuk oleh malaikat. Jadi yang tahu yang berdiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bagi kita yang hidup hanya berharap dan berdoa. Jika orang tengok orang meninggal berpeluh-peluh, mohon pada Allah, ya Allah, saudaraku ini ketika mati, ya Allah, dan ya Allah kabulkanlah, ya Allah, jadikanlah ia kematian sebagai husnul khotimah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Mohon begitu pada Allah. Sebab kita tak boleh memastikan. Kita hanya berharap dan memohon. Begitu caranya. Tapi peluh, apa bahasa itu karena peluh ya, bukan karena air yang kita tebak tadi. Bukan karena seperti tadi. Dan jangan ditukar-tukar ya. Kalau Nabi letakkan tangan bersama tangan lalu letak tu, boleh tak sekarang tak pakai tangan, tapi pakai spray aja, senang. Jadi jauh pasal lagi. Ya tak payahlah. Nabi bagi contoh itulah. Itu aja maksud. Sebab kadang-kadang orang saya ni pelik-pelik. Demi contoh itu nak, boleh tak yang senang jadi jauh. Atau letak aja yang otomatik tu. Yang setiap 2 minit kan. Ya bukan begitulah maksudnya. Bukan itu maksud. Begitu, jamaah sekalian. Alhamdulillah. Kita pelajari lagi satu. Mudah-mudahanlah ia memberikan pencerahan bagi saya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau ianya memberi manfaat bagi jamaah sekalian untuk menambahkan pengetahuan kita dan sebenarnya memberikan tafsir dan juga indar bagi kita selama kita hidup di dunia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.